Sebelumnya izinkan saya menampilkan dulu masih dalam Zoom yang sedang menanti di sana. Bapak Fadlizon, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hormati Habib Rizik Syihab dan para habaib, para ulama, para cendekiawan, para tokoh-tokoh. Mohon maaf saya tidak bisa hadir secara fisik, tapi saya bersyukur bisa diundang dalam rangka 4 tahun reuni atau 212 yang pada waktu itu saya sudah ikut di 411. Saya melihat itu adalah sebuah peristiwa yang sangat fenomenal dan belum pernah terjadi di dalam sejarah Republik Indonesia. Ada sebuah protes yang merupakan bagian dari mungkin gerakan sosial atau social movement yang ketika itu menurut saya berhasil untuk menyampaikan sikap pernyataan dari masyarakat. Mengenai revolusi akhlak, ini pertanyaannya kalau kita bicara revolusi, kadang-kadang pertanyaannya, revolusi ini mau dimulai dari mana? Dari atas atau dari bawah? Revolution from above atau revolution from below? Nah, menurut saya, kalau memang yang menjadi pokok masalah sekarang ini, justru akhlak kita di dalam bernegara gitu ya. Jadi harusnya revolution from above. Revolusi kita ini harus dari atas, memberikan contoh teladan ke bawah, karena persoalan-persoalan kekinian yang kita hadapi dan baru kemarin kita menyaksikan seolah kita ini take it for granted dengan Republik Indonesia akan selamanya ada. Menurut saya, yang saya pernah studi tentang disintegrasi Uni Soviet, bahkan skripsi saya itu tentang faktor etnonasionalisme dalam disintegrasi Uni Soviet di tahun 90-an. Sebuah negara, bahkan negara adidaya seperti Uni Soviet, itu bisa hancur berantakan hanya dalam beberapa bulan, beberapa tahun saja. Itu salah satu faktornya adalah karena kepemimpinan yang lemah, karena stagnasi ekonomi, resesi ekonomi, karena ketidakadilan antara pusat dengan daerah, dan faktor-faktor lain, termasuk kalau di dalam Uni Soviet ada bencana, seperti ketika itu ada bencana Chernobyl, gitu ya. Tapi faktor kepemimpinan itu adalah faktor yang paling utama. Mikhail Gorbachev itu dianggap adalah seorang tokoh yang tidak mempunyai kepemimpinan yang kuat. Ya. Kemudian kebijakannya glasnost dan perestroika, perestroikanya gagal, glasnostnya berhasil, akhirnya masyarakat dengan mudah, dan akhirnya kita bisa menyaksikan Uni Soviet pecah menjadi 15 negara bagian dan sekarang menjadi negara masing-masing merdeka. Dan kalau kita lihat perjalanan Uni Soviet hampir 30 tahun, negara-negara yang sekarang merdeka itu ternyata jauh lebih maju ketimbang ketika mereka berada di bawah Uni Soviet. Kemarin kita menyaksikan ada Benny Wenda secara sepihak mengatakan sebagai interim pemimpin dari Papua Merdeka. Inilah seharusnya kepemimpinan nasional kita sekarang berkonsentrasi bagaimana merawat dan menjaga. Bukan salah di dalam mendiagnosa keadaan. Saya ada kesan sekarang ini, pemerintah terkesan Islamofobia di dalam berbagai kebijakan. Ini salah membaca, salah kemudian nanti tentu saja mendiagnosa, salah resep, salah urus gitu ya. Dan ini yang nanti kita akan terkaget-kaget sendiri kalau kita melihat sejarah dan sejarah dari bangsa-bangsa lain itu bahwa apa yang kita lakukan sekarang maksudnya kita harusnya bersyukur ini tidak terjadi. Saya kira hanya mengingatkan itu saja. Baik. Terima kasih Pak B. Haikal. Terima kasih Pak Fadli. Semoga semua kita sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian.